orang tua saya lalu ikut diajak ke gereja, lalu didoakan oleh pendetanya. Pada saat bapak saya pulang dari gereja, bapak saya itu sakitnya sembuh. Keluarga saya merasakan sukacita, senang sekali. Padahal bapak saya ini seorang kiai yang dapat menyembuhkan orang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma badu. Jumpa kembali bersama Jundi Channel. Kali ini kita akan mereaksi video dari kesaksian seorang wanita yang mengaku murtadin. Dia adalah seorang anak kiai yang suka mengobati orang sakit. Tapi ketika sang kiai itu sakit, malah datang ke gereja dan disembuhkan pendeta Kristen. Wow, ini sangat menggemparkan sejagat raya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Pertama, perkenalkan saya, nama saya Semi, dari nama orang tua yang diberikan orang tua. Saya dibesarkan di Klaten, Jawa Tengah. Pada waktu kecil, umumnya di kampung saya mayoritas agama Islam. Kami pun juga beragama Islam. Pada waktu saya pergi ke masjid dan sholat 5 waktu rajin. Stop dulu ya tante. Kok cerita kesaksiannya kayak baca cerita novel sih? Terlihat kaku dan matanya itu loh selalu lihat ke bawah. Baca naskah ya tante. Tadi si tante bilang dia rajin sholat 5 waktu di masjid. Tante gak tahu ya, kalau sebaik-baiknya sholat perempuan itu di rumah bukan di masjid. Jadi kita dengarnya pun agak rancu. Oke tante, lanjut lagi ceritanya. Ngaji dan berdoa diajarkan oleh guru ngaji saya, dan diberi juga doa untuk tahajud, doa malam, untuk pergumulan yang digumulkan saya. Doa malam, pergumulan, itu bukan istilah familiar dalam Islam ya tante. Harusnya jangan ditulis di naskahnya ya. Jadinya si tante ketahuan polosnya. Udin pasti malu dengar kesaksian ini. Gimana ditanggapanmu mengenai kesaksian si tante ini? Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Saya tidak tertarik agama lain, ya. Pada waktu itu saya diundang Natalan, saya datang hanya tertarik untuk nonton film Tuhan Yesus. Saya diajak teman dan tetangga-tetangga saya, juga datang pada waktu itu karena di kampung saya jarang ada film. Maka saya dan teman-teman datang ke Natalan itu tujuannya cuman untuk nonton. Nah, mulai maksain lagi nih si tante. Ngaku gak tertarik agama lain, diundang Natalan mau datang dia, pakai alasan cuma pengen nonton film Yesus, karena di kampungnya jarang ada tontonan. Aduh si tante, emang dulu gak punya TV ya? Atau gak tahu bioskop? Atau zaman dulu itu tenarnya nonton layar tancap, kalau ada yang hajatan, mending nonton layar tancap aja. Lah ini anak kiai hadiri perayaan Natal di gereja, emang gak diajarin toleransi dan batasannya ya tante? Toleransi dalam Islam itu, kita boleh saling menolong, menghargai, menghormati dengan agama lain, tapi dalam urusan akidah ataupun ibadah janganlah ikut-ikutan. Contoh tadi si tante menghadiri perayaan Natal, ini namanya toleransi yang kebablasan. Oke lanjut lagi ya tante. Di situ saya bertanya, ketika saya melihat film Tuhan Yesus, dalam hati saya bertanya, saya
hatiku kok tidak enak, karena orang Kristen kok disiksa, Tuhan orang Kristen kok disiksa, dianiaya, disalib, dipenteng. Bagaimana nanti umatnya yang atau pengikutnya jadi apa? Lebih disiksa lebih berat lagi. Saya nggak mau ikut orang Kristen, jadi orang Kristen. Saya ngeri, takut saya disalib. Pikiran saya menjadi orang Kristen itu disalib. Pada saat itu saya dikasih hidangan atau makanan, saya buang di depan orang yang mengasih itu, dan teman-teman saya juga dibuang juga, karena saya pikir itu adalah makanan yang haram, para najis. Parah nih si tante, secara tidak langsung udah nuduh orang Islam nih. Walaupun ngakunya sih kesaksian pribadi si tante, dengan ucapan itu dia ngaku membuang makanan yang diberikan orang Kristen dan temannya pun ikut membuangnya di depan orang yang menghidangkannya. Ini sih kelewatan, gak punya perasaan banget. Yang lebih parah dia bilang makanan orang Kristen haram dan najis. Lah itu kan bisa dilihat dulu, kalau ngasihnya daging babi atau minuman alkohol baru haram. Tapi itu bisa ditanya langsung ke orangnya dulu. Kalau ternyata makanan itu termasuk makanan haram maka tolaklah baik-baik, gak boleh kita langsung buang makanan itu, di depan orangnya pula lagi. Kalau orang Kristen nonton kesaksian si tante ini, dengan otomatis akan menuduh kelakuan orang Islam itu buruk. Dengan membuang makanan di depan orang yang menghidangkannya dengan alasan makanan itu haram ataupun najis. Jadi jelas ya orang Islam yang benar tidak akan melakukan apa yang si tante ini lakukan. Kemudian beberapa bulan orang tua saya sakit, tidak kunjung sembuh. Lalu kakak saya laki-laki menceritakan tentang Yesus. Yesus itu adalah penyembuh, Yesus itu adalah tabib, Yesus itu dapat menyembuhkan orang sakit. Orang tua saya lalu ikut diajak ke gereja, lalu didoakan oleh pendetanya. Pada saat bapak saya pulang dari gereja, bapak saya itu sakitnya sembuh. Keluarga saya merasakan sukacita, senang sekali. Padahal orang tua saya lalu ikut diajak ke gereja, lalu didoakan oleh pendetanya. Pada saat bapak saya pulang dari gereja, bapak saya itu sakitnya sembuh. Keluarga saya merasakan sukacita, senang sekali. Sukacitanya kebanyakan diomongin tuh. Diulang-ulang terus. Tapi kalau di naskahnya tertulis ya harus dibacakan juga sih. Walaupun terlalu banyak, ya mau gimana lagi. Aduh, mau gimana lagi kan? Minta aja surat hanyut lagi kan? Padahal bapak saya ini seorang kiai yang dapat menyembuhkan orang sakit. Nah di sini timbul lagi keanehan si tante. Kalau orang sudah disebut kiai berarti dia sudah tahu agama dong. Sudah dipastikan dia tidak akan mau didoakan pendeta itu, yang jelas-jelas Tuhannya berbeda dengan keyakinan Islam. Dan ini fatal banget, karena bertentangan dengan akidah Islam. Di situlah awal saya mengenal Tuhan, karena bapak saya sembuh. Bapak saya sembuh. Di situ saya diajak suami saya atau calon suami saya untuk ke gereja. Kemudian saya ikut rajin ke gereja bersama suami saya.
Walah, ini toh alasan yang paling logis si tante untuk murtad, karena terkena program rudalisasi. Gimana itu Joper? Aduh, hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan? Oke deh, sampai di sini dulu saja perjumpaan kita. Bagi yang baru ketemu channel ini silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.